Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Perang Allah kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hingga malam hari ini memasuki malam yang ke-19 mulai Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita masing-masing untuk bernafas dan menikmati karena Allah masih menghidupkan kita. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan. Allah sempurnakan lagi dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, kita telah dapat melaksanakan tugas kita yang mulia dari Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini, menjalani kehidupan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Pada bulan ini kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang menunaikan kewajiban kita, salah satu rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka sesuai dengan pernyataan kita di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita ulang-ulang setiap saat. Inna sholati, ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku selain sholat. Apakah ibadah-ibadah selain salat? Puasa wajib dan sunatnya, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah, haji dan umrah, baca Quran, berzikir dan berdoa, itu tergabung dalam wa nusuki. Wa mahyaya, semua aktivitas hidupku, baik aku tidur,
bahkan sampai kepada kematianku, semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Di bulan Ramadan ini ibadah kita ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah SWT. Peluang kita untuk memperbanyak tabungan akhirat, baik berupa ibadah maliyah, ibadah badaniyah, atau ibadah ruhiyah. Mana ibadah maliyah? Zakat, infak, sedekah, wakaf, ibadah daniyah. Itu berhubungan dengan harta. Mana ibadah badaniyah? Ibadah puasa Ramadan, karena melibatkan fisik kita. Kita tahan haus dan lapar di siang hari. Mana ibadah ruhaniyah? Dalam bulan Ramadan kita menahan perasaan kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan pikiran kita. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Semoga semuanya Allah terima sebagai amal ibadah yang saleh di sisinya, dibalas dengan pahala berlipat ganda. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita telah berada di bulan yang istimewa, di mana hasil ibadah kita 1 bulan, saum Ramadan kita yang tuntas kita lakukan 30 hari, Qiyamul Ramadan kita yang tuntas kita lakukan 30 malam. Manakala kita lakukan dengan iman yang kokoh, yang mantap kepada Allah, memperdalam iman kita kepada Allah, lalu kita melakukan muhasabah setiap berzikir dan berdoa, minta ampun atas semua dosa-dosa berlalu semenjak kita akhir balik umur 10 tahun sampai sekarang. Seandainya ada dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah SWT, bulan Ramadan Allah berjanji mengampuni semua dosa-dosa. Tentu orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan qiyamul lailnya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima tobat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah SWT untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi temanya disampaikan oleh protokol, indahnya berbagi di bulan Ramadan. Betul? Ya. Berbagi itu di dalam bahasa Al-Quran adalah termasuk kelompok salah satu rukun Islam, yaitu berzakat. Turunannya infak, sedekah, dan wakaf. Nah, itu posnya berbagi, ya kan? Nah. Ada juga berbagi yang lain, berbagi ilmu. Yang tadi itu berbagi rezeki. Nah, kalau berbagi ilmu itu ada hadis Nabi mengatakan, idza mata Adam inqata'a amaluhu. Kalau sudah mati Adam, putuslah dia beramal. Illa min salatin. Tapi ada 3 amal yang selalu mengalir kepadanya. Apakah itu? Yang pertama sedekah jariyah, wakaf yang dia kerjakan pada masa hidup. Selama benda wakaf, barang wakaf masih dimanfaatkan oleh orang yang menerima wakaf, pahalanya mengalir kepada yang berwakaf. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Manakala kita dalam hidup ini suka berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan pengalaman jadi ilmu bagi orang bisa memanfaatkan pengalaman dan ilmu tadi. Kalau kita sudah wafat, selama diamalkan oleh orang ilmu tadi, pahalanya mengalir kepada kita. Yang ketiga, waladun salih pula, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Pada kita semuanya menjadi anak yang saleh. Indah berbagi itu terkait dengan fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Karena berbagi dalam pengertian ajaran Islam itu ada dalam Al-Quran. Berbagi dalam pengertian agama lain ada pula dalam pemikiran agama lain. Misalnya berbagi dalam membantu kemanusiaan misalnya, itu berbagi juga. Terjadi bencana, orang komunis mengatakan berbagi di sini bantuan makanan, pakaian, berbagi juga. Tapi dalam pandangan agama kita, orang kafir itu seberapapun dia berbagi tidak ada pahala di sisi Allah karena kekafirannya.
Jadi berbagi yang dinilai oleh Allah sebagai ibadah sesuai dengan kita katakan di dalam salat wa mahyaya, apapun yang kukerjakan itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu manakala kita melakukan sesuatu amal perbuatan, merujuklah kepada Al-Quran sebagai petunjuknya. Jangan semau-mau kita. Kenapa? Allah sudah jelaskan dalam yang kita bacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jelas di situ. Al-Quran yang permulaannya 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu yang diturunkan kepada Nabi pada bulan Ramadan. Sepakat ulama merasakan sejarah sirah nabawiyah 17 Ramadan diturunkan pada bulan Ramadan. Fungsinya adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia untuk berkehidupan dan petunjuk untuk menjalani hidup. Jadi ada 2 fungsi Al-Quran di sini. Nanti termasuk berbagi di dalam itu. Apa fungsi Al-Quran? Petunjuk untuk berkehidupan dan petunjuk untuk menjalani hidup. Nah, petunjuk untuk berkehidupan menjalani itu Allah katakan dalam firman berikutnya, wa bayyinat minal huda. Petunjuk itu Allah jelaskan dengan firman-Nya sendiri. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita baca ayat-ayat demi ayat, dia akan bersambung penjelasan-penjelasan. Satu ayat dijalankan oleh ayat berikutnya. Itu namanya bayyinat minal huda. Kadang-kadang satu ayat dijalankan oleh ayat yang lain. Bayyinat juga. Sebenarnya kalau tidak ada Al-Quran memberikan penjelasan, Allah tidak memberikan penjelasan tentang satu ayat, itulah gunanya Allah mengutus Rasul sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Dia jelaskan dengan hadisnya, bayyinat juga. Jadi Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang petunjuk Al-Quran itu melalui hadis Nabi. Nah, hadis Nabi itu 3 macamnya. Yang pertama perkataan Rasul, yang kedua perbuatan Rasul, yang ketiga ketetapan Rasul dalam menetapkan hukum. Itu semuanya tergabung dalam hadis Nabi. Itu makanya semua kita sudah tahu apa sumber ajaran Islam itu, Al-Quran dan hadis, atau Al-Quran dan Sunnah. Sunnah hadis itu juga, Sunnah Rasul ya, bukan Sunnatullah. Kalau Sunnah Rasul itu adalah hadis itu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam berbagi, dalam beramal ibadah dengan ibadah maliyah, mestilah merujuk kepada petunjuk Al-Quran yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Ini terkait dengan fungsi Al-Quran bagi orang bertakwa di dalam berkehidupan dan menjalani hidup. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil Zalikal kitab, Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz dan Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, la raiba fihi, kebenarannya mutlak. Karena firman Allah SWT tidak diragukan satu pun isinya, benar mutlak dari Allah SWT dan kita imani. Fungsinya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa dalam berkehidupan dan menjalani hidup. Di sini ada 2 istilah yang saya gunakan, berkehidupan dan menjalani hidup. Terkait dengan berbagi tadi, berkehidupan itu adalah menjemput rezeki. Apa usaha kita? Sebelum kita berbagi, berusaha dulu, tidak bisa langsung berbagi. Meskipun ayatnya langsung. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang maha gaib, Allah SWT yang maha ada dengan sendirinya, dan beriman kepada makhluknya yang gaib-gaib, roh manusia, malaikat, iblis, jin, itu yang gaib-gaib. Kita yakini itu makhluk Allah dan ciptaan Allah. Wa yuqimunas sholata, dia mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dia berbagi. Dia orang bertakwa itu dia benar-benar beriman kepada Allah, kepada yang maha gaib, dan turunan rukun iman yang 6 itu. Tidak cukup kepada Allah saja. Ada 6 rukun iman landasan untuk mendirikan salat,
landasan untuk berbagi tadi. Kalau kita bersedekah tanpa dilandasi oleh iman yang kokoh kepada Allah, itu sia-sia. Sia-sia. So apa yang kita lakukan itu akan terpantau oleh rukun iman. Ini kita coba membahasnya. Apabila kita sudah selesai sholat, kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Kalau kamu sudah selesai salat, bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa kita disuruhnya pergi di muka bumi bertebaran? Wabtaghu min fadlillah. Jemputlah karunia Allah yang sudah Allah sediakan untukmu. Karunia itu berbentuk ilmu bagi anak sekolah, bagi mahasiswa, berbentuk rezeki bagi orang yang sudah bekerja, berbentuk saudara bagi orang dalam komunitas sosial. Itu fadlillah semuanya. Jadi rezeki itu tidak hanya berbentuk uang yang bisa dihitung, emas yang berbuka, tapi ilmu yang kita peroleh itu adalah rezeki. Juga saudara kita miliki juga rezeki. Karena di situ saudara tadi pada suatu saat dia akan berbagi kepada kita. Bisa berbagi ilmu, dengan tadi kita bisa meningkatkan rezeki kita. Bisa berbagi rezeki, kita dapat modal usaha daripadanya. Tandanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah. Saling bertolong-tolonganlah kamu untuk kebaikan dalam kehidupan dan ketakwaan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu bertolong-tolongan bekerja sama untuk berbuat dosa dan permusuhan. Tapi ingat, kata Allah, ketika kamu pergi mencari ilmu, ketika kamu pergi mencari rezeki, ketika kamu pergi membangun kelompok sosial untuk berkehidupan, wadhkurullah, ingatlah Allah. Apa maksudnya itu? Mestinya anak sekolah pergi sekolah itu niatnya pergi beribadah mencari ilmu, karena untuk ilmu itu adalah ibadah dalam agama kita. Kita pergi ke tempat kerja, ke kantor, ke pasar, ke perusahaan, apapun yang kita kerjakan, niatkan dari rumah untuk ibadah. Kenapa? Kita nyatakan dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, kehidupanku jalani, pekerjaanku yang kulakukan, kematianku, semuanya untuk ibadah. Bagaimana cara kita bisa memperoleh nilai ibadah dari start kita bekerja tadi, berusaha tadi, sebelum berbagi? Mulailah dengan basmalah. Itu mewakili niat seluruh pekerjaan selain ibadah mahdah. Tapi kalau ibadah mahdah niatnya khusus, ibadah hablum minallah yang rukun Islam itu niatnya khusus, tidak cukup dengan basmalah. Awak ke salat misalnya, anda bisa cukup bismillah, harus ada niat di waktu. Salat isya 2 rakaat tergambar dalam hati awak. Salatnya sendiri atau jamaah, harus ada detik nanti kita mengikut imam karena Allah. Kita berpuasa, apa niatnya? Bahasa awaknya, sengaja aku berpuasa besok hari, kan gitu. Besok berpuasanya bukan 1 bulan, ya dong? Pada bulan Ramadan, fardu atas kepada Allah, tergambar di hati kita. Berzakat berbeda dengan niat berinfak, berbeda dengan niat berwakaf. Masing-masingnya punya niat khusus, tidak cukup dengan basmalah. Tapi kalau ibu-ibu di rumah memasak nasi dengan rice cooker, cukup basmalah, tekan koknya itu, tombolnya tadi, bismillah, sudah ibadah. Anak sekolah mau berangkat di rumah, pergi ke sekolah, ke kampus, mahasiswa mau berangkat, baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu sudah jadi ibadah. Jadi yang bisa kita bagikan untuk ibadah adalah hasil ibadah, tidak bisa hasil maksiat. Ketika kita mencari rezeki dengan niat ibadah, itu memandu kita supaya kita mencari sumbernya sumber yang halal, caranya halal, dikeluarkan secara halal, inputnya halal, prosesnya halal, didistribusikan saja halal, distribusinya juga halal, masuk halal, proses halal, keluar halal. Nah itu dia.
Tapi kalau masuknya haram, diproses secara haram, atas nama infak berbagi, tidak diterima Allah. Jual korupsi tidak terima, mengalih mengicu tidak terima, berbohong dalam berdagang tidak diterima. Para penciko, oh jatuh. Kau penciko haragonyo kecil orang mengalih 100.000. Para kecilnya, Urawak mengalih kan baguan. Kalau di supermarket lah dua mereknya, dan bisa dia boleh. Ya kan? Kalau supermarket semua orang mengalih nasi, dia beli nak orang lain kan itu. Tapi kalau mengalih di pasar, para peciko 100.000, modalnya cuma 50.000. Dia ingin mendapat laba 1 pasar dikejar 100.000. Orang kalau beli banyak, dia kata kerja langsung nyoba dapat modal untuk 50.000. Alhamdulillah dapat untungnya. Orang lebih seketek, nyago bisa 50.000, modal sih 70 saja. Kecil setan bisikan cician kayaknya modal 70 supaya nyoba 80. Kalau nyoba 50, ada cician modal segitu, bapaknya balik 1.000, dapat untung 1.000. Itu namanya membohongi modal. Nah, itu di bagian untuk penipuan lah namanya, untuk sedekah lah nama. Tidak Allah terima. Tidak Allah terima. Karena sumbernya haram. Jadi indah berbagi itu mesti dipastikan rezeki kita itu halal. Nah, bagaimanakah caranya menghalalkan kalau ada selama ini rezeki kita tercampur yang kita tidak tahu? Atau selama juga kita terjebak di situ? Itulah fungsinya zakat. Apa fungsinya? Zakat. Itulah fungsinya infak dan sedekah. Niat, ya Allah, andai kata ada harta yang haram dalam rezekiku, aku keluarkan zakatnya, aku kepada infak sedekahnya, sucikalah dengan harta orang yang melekat pada hartaku, ya Allah. Itu niatnya, ya kan? Nah, kemudian sedekah berikutnya, insya Allah Allah sucikan, baru dia diterima sebagai sedekah. Sebab agama kita itu agama ilmu, bukan agama kepercayaan. Agama apa? Al-Quran turun itu sebagai ilmu. Ilmu terbagi dua, ilmu insaniah, ilmu ilahiyah. Ini ilmu ilahiyah, ilmu Tuhan ini. Kalau untuk berkehidupan cukup dengan ilmu insaniah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-Quran juga kasih petunjuk. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian bekerja kalau kalian tidak punya ilmu. Betul? Betul? Cobalah ibu-ibu nak pernah membuat onde, jadi so onde kawan. Kalau pernah membuat onde, ibu-ibu onde bantu dibuat kawan. Warnanya hijau, hanya walinya wanted. Warna makanan lah. Padahal onde hijau kok warnanya padan kan? Hanya buat tidak lama onde pakai pewarna. Tapi onde pakai padan kok nikmat juga. Nah itu pengalaman itu. Dulu kasus terjadi pada mama. Ibu aku itu dulu kerja di rumah makan. Hebat membuat sup. Ini orang pulang kampung nyubit sup. Dosanak pergi ke rumah makan sup. Dia namanya kok sup. Sup lama Salah yang nama bertanya, dia cari-cari. Minyak, kentang, ulam. Ada nama itu pakai rawan, pakai daging, pakai warga ramu, pakai cangkeh, pakai yang namanya marica, minyak. Nyoba bayangkan minyak kok garamnya, nyoba dia garamnya. Hanya dia, nyoba garamnya, nyoba lilo kentang, nyoba lilo daging, nyoba lilo sado, nyoba masaknya, pergi ke rumah. Banyak tidak rasa sup akak, bubuih sup tu dah. Baru itu, baca rumbenya, dia mau balik ke Rabi. Hei, makan sup ke Rabi je. Itu gara-gara tak punya ilmu. Abang raja lah. Ada tahu sup, kita balik sup, cari mana mau membuat. Baru pandai. Itu pun sekali mencari tidak bisa membuat sup. Lah berulang-ulang kali baru lama supnya.
Nah, berulang-ulang kali itu adalah dalam rangka proses pembelajaran. Itu namanya kalau kini pendidikan vokasional, latihan, ya kan? Oleh karena itu anak-anak ustaz yang muda-muda, hiduplah dengan ilmu. Semakin canggih ilmu, semakin canggih cara orang berkehidupan, semakin mudah menemukan rezeki kepada Allah SWT. Dulu di Pasaraya orang mengalir pakai offline di toko. Kini Pasaraya lalana. Balik lana. Jawabannya. Apa jawabannya? Orang tak ke pasar membeli lain. Oh, dia membeli untuk kebutuhan dari rayo, singlet, kebutuhan pakaian dalam, segala macam. Jadi so di GoPay kan? Nah, GoPay kan namanya? Shopee. Nah, di Shopee ada di Shopee satu. Itu dipilih singlet nomor sekian, kan masuk seluruh nanti gua di rumah. Orang beli singlet Pasaraya nak jualan. Kalau orang Pasaraya itu punya anak yang hebat yang mau teknologi, dia buka toko offline dan online. Toko Pasaraya sebagai gudang gitu. Dia bisa menjual sampai Pekanbaru, bisa sampai ke Aceh. Barangnya dari Bandung bisa saja. Ada mahasiswa saya tamat fisik. Saya tanya, kenapa tidak kerja di bidang fisik? Wah, kerja di rumah nih. Kerja di rumah mengenai IT. Kan tua di Jakarta apa? Kerja di rumah. Barang gaji sebulan, ini di mana anak bulan ibu, anak bulan juta apa? Ini mana? Udua deh Pak. Jadi anak-anak Bapak Ibu kalau tidak dimotivasi dia menguasai pertumbuhan pengetahuan, dia akan ketinggalan di dalam kehidupannya nanti. Makanya katalah, jangan dikerjakan suatu kerja tanpa ilmu untuk berkehidupan. Al-Quran mengajarkan. Nabi malah mengancam, idza sidal amru li ghairi ahliya fantazir sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, apalagi ijazahnya palsu, hancurlah negara itu. Negara apa ya? Ini ahli dari presiden, ahli masuk-masuknya presiden. Ahli pilih 2 periode, dia bohongi sana. Sampai kini mobil SMK itu masih dikelangi atau turun. Kenapa? Dia tidak punya ilmu, yang bisa dia ilmu membohongi orang. Betul? Betul. Orang menggali dan punya ilmu menggali membohongi orang kerajaan. Tapi dia punya ilmu, dia di rumah-rumah saja. Rumah boleh di gudangnya. Kini orang menggali lontong pakai online. Lontong pagi mahasiswa pakai online. Jadi orang mantan-mantan saya kita pakai mahasiswa. Baik di Union di UMP itu kerajaan orang mantan-mantan. Nah mahasiswa pakai orang meminum kali. Pagi-pagi lagi lontong diantar. Sebab itu nyumpes pasan pagi. Awak pasan lontong, awak pasan pecal, awak pasan. Itu sederhana, tapi ada lebih canggih dari itu. Untuk berkehidupan perlu ilmu, untuk menjalani hidup perlu ilmu, itu dia. Jadi yang kita bagi tadi hasil berkehidupan, kita laksanakan dengan petunjuk menjalani hidup. Ini dia Al-Quran. Tidak cukup ilmu untuk berkehidupan. Betapa banyak sekarang manusia hebat ilmunya untuk berkehidupan, ternyata dia gagal dalam kehidupan. Gue perusahaan nikel, perbedanya? Perusahaan nikel, atau tangkap korupsi, hanya sogoh hakim, hukumnya 6 tahun. Berapa punya? 6 tahun. 6 tahun. Dia kalau jasa anak gue, diseliti rupanya hakim bukan sogoh, ahli tangkap sadonya. Masuk maju kayak mah, hukumnya 20 tahun. Oh, nyo hebat jadi perusahaan Pertamina, nyo oplos Pertamina kok, Pertalite jadi pertama. Oke, tambah juga. Kini minyak kita dibuat per kilo, nyata isinya 700 berapa? Yang sama itu kan sekilo, tapi bersebut dari buku 700-an, mau tidak tahu. 1 liter 7 kilo 2 mili. Tuan pun tak tahu, pun tidak mengalir, pun tak pan. 1 kilo tu 1 liter, itu makanya orang berbeda. Ada apa kurang bahasa tahu. 1 liter itu mestinya 1000 mili liter. Kini diukur deh petugas bersebut 700 itu gara-gara tidak menemukan itu petunjuk menjalani hidup. 8 lewat memboto, itu namanya semua berkehidupan. Tapi waktu kalau dibawa ke jalan raya ada petunjuk di dalam jalan raya.
Jangan dimakan jalan orang, jalan apa maksud tampung. Jalan yang aku ada yang kosong saja itu tanda kuliah bahwa maka tawa jalan ini. Jadi tapi ada beko yang putih-putih. Hati-hati. Lurui saya tidak boleh memotong. Adik kawan ini lurui bawa nama kelok bawa potong tabrakan. Betul? Itu kehidupan. Jadi hukum Allah ini mengatur menjalani kehidupan. Nah kehidupan manusia itu katakan tidak cukup di dunia saja. Akan ada nanti kehidupan yang kedua kali namanya di akhirat. Itu rukun iman yang nomor 5. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang berbagi untuk ibadah karena dia meyakini ada surga di sana. Setelah dia beramal saleh, bangun masjid, bangun apa dengan niat karena Allah, dia akan menerima nanti di surga. Maka kata surah, "Man bana masajidallah fi dunya, banallahu buyutan fil akhirah." Siapa yang membangun masjid Allah di dunia, Allah akan bangunkan nanti baginya rumah di surga. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu motivasi kita berbagi itu harus motivasinya yang kita nyatakan dalam salat Maliki Yaumiddin. Apa itu Maliki Yaumiddin? Allah yang memiliki hari pembalasan. Di mana pembalasan itu? Di akhirat. Orang salat tembus hatinya ke surga. Karena ingin masuk surga, ihdinas siratal, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam kehidupan ini. Jalur seperti jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana jalan lurus Nabi dan Rasul dan orang saleh. Ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan dengan ceramah seperti ini, marilah kita dengan ilmu kalau beramal. Jangan tanpa ilmu. Kalau kita bersedekah, pastikan kita bekerja sumbernya halal, diproses secara halal, diberikan kepada yang halal. Kalau dalam kajian kami di kampus itu output, proses, input, proses, output. Nah ya Pak, itu Pak dosen kami Pak, di WP Pak Ketua kan. Kalau dari mahasiswa kode ditermonya bagus, jadi diproses secara bagus, outputnya bagus, hasilnya bagus. Kalau nama masuk restan saja, tidak dulu asal masuk saya. Tapi kalau diproses bagaimanapun bagus prosesnya, lain harus lepas cie, nak satunya. Nah, kalau beramal juga begitu. Mari kita bersihkanlah kehidupan kita, harta kita, semoga apa kita berbagi dalam bulan Ramadan ini betul-betul berikan Allah pahala berlipat ganda sisinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.